karahiyatun nabhi bi ina'is syurbi. Makruh meniup pada bejana yang dalamnya ada air untuk minum. Nah, jadi larangan Nabi itu larangan lil karaha, bukan larangan haram, bukan. Nabi melarang meniup pada air minum. Nah, itu larangan makruh, bukan haram. Nah, satu itu. Kenapa Nabi kita melarang meniup banyu panas, tiup supaya lekas dingin? Misalnya ada di situ ratik, ditiup supaya ke pinggir ratiknya lalu diminum. Itu dilarang oleh Nabi. Kenapa sebabnya? Nah, para ulama meneliti. An-nabkhu iqa'urrik bil ina. Meniup itu menjatuhkan liur pada bejana itu. Nah, kita meniup tuh kita menjatuhkan liur. Hendak kita membuktikan, kita ambil kaca cermin kah, kita tiup, nah kelihatan di kaca tuh mbak embun. Nah itu rik. Jadi kalau kita meniup banyu itu, maka liur kita masuk ke dalam banyu itu. Kada kelihatan ya liurnya, memang kada kelihatan, tapi ada. Buktinya kita banyak, kita bernapas di kaca, kada usah ditiup. Andak cermin, kita bernapas saja, basah kacanya, bauap, apalagi ditiup. Nah, jadi kita meniup banyu itu otomatis berarti kita sama meludahi banyu itu. Cuma udah kelihatan barangnya, ada ini kada. Tapi ada. Jadi Nabi kita melarang meniup banyu sagan diminum itu karena meniup itu menjatuhkan liur. Menjatuhkan air liur pada air minum itu. Wa yatakazzaruhun nazir asyarib min ba'dih, maka merasa kotor orang yang melihat yang meminum sesudahnya. Akhirnya banyu itu kan diminum orang lain pulang. Imbah kita lain kita minum pulang siapa misalnya. Inya melihat kita meniup banyu itu, inya merasa kotor, merasa jijik. Bisa kita minum lagi, kita banyunya itu bisa dibuang aja lagi. Itu hikmahnya kenapa Nabi melarang kita meniup banyu nang panas supaya dingin, atau meniup banyu nang ada kotoran supaya kotorannya ke pinggir. Karena nang minum sesudah kita kena labihan banyu kita itu merasa jijik. Bal qad yadurru syarib ba'dahu idza kana zadain adwa. Bahkan bisa kadang-kadang bisa memudaratkan orang yang minum sesudahnya kalau yang meniup ini orang yang punya penyakit menular. Minum banyu. Mati dia meniup, tiup banyu, minum. Nah meniupnya orangnya bisa penyakit menular. Kayaknya ada orang lain minum, nah itu membahayakan kepada orang lain. Karena salah satu sebab penularan penyakit itu ada dengan liur. Nah lain liurnya Nabi. Kalau liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu obat. Warikul Mustafa yashbil alila. Liurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyembuhkan orang yang sakit. Mana dalilnya? Wa ainu Qatadah khudha dalila. Matanya Qatadah itu sebagai dalil. Qatadah dalam satu peperangan
bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Uhud atau perang Badar atau khilaf ulama. Matanya Qatadah itu kena tumbak, mata kena tumbak sebelah, keluar matanya. Maka matanya diambil oleh Nabi, diberikan Nabi ke asal, diludahi oleh Nabi kembali seperti semula. Karena liur Nabi itu obat. Liur Nabi itu obat. Nah jadi warikul Mustafa yashfi alila. Ludahnya Nabi itu bisa mengobati orang sakit. Makanya sahabat itu berlumba-lumba tabarruk mengambil barakah dengan liurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat-sahabat yang sakit datang kepada Nabi minta ludahi. Kenapa? Karena liurnya Nabi itu yasfil alila, menyembuhkan orang yang sakit. Jadi kalau Nabi meludahi, kita justru disuruh lagi minum bekas ludahan Nabi itu, karena ini membawa kebaikan kepada kita. Nah kalau liurnya orang-orang saleh, apakah kita boleh tabarruk dengannya? Misal ada orang saleh, orang alim, orang ahli ibadah, ludahiakan pembenyu ulun misalnya. Nah apakah boleh atau kada? Sebagian ulama berpendapat itu hanya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan yang lain. Karena liur Nabi ini sudah pasti jadi obat. Kalau liur selain Nabi bisa virus, bisa penyakit macam-macam. Jadi ulama ini berpendapat bahwa yang bisa kita ambil berkah liurnya itu hanya liur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liur lain pada Nabi, liur sahabat, liur para wali itu kada boleh. Nah itu satu pendapat dari para ulama kita. Ada pula pendapat ulama yang lain mengatakan boleh. Nah boleh kita mengambil barakah dengan ludahnya orang-orang saleh itu. Karena mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma kita nang minta ludah nih hati-hati. Minta barakah ludah orang saleh, barakah tuan guru. Kita lihat di tuan gurunya itu berpenyakit kada. Nah, bila si tuan guru si orang saleh nih berpenyakitan nang menular bisa lewat ludahnya, ya kada usah kita minta barakah itu. Karena menjaga kemudaratan itu lebih utama daripada mengambil keuntungan. Tapi bagi orang-orang yang saleh pun kalau tahu dirinya ini punya penyakit yang bisa menularkan kepada orang, jangan hendak meludahi banyak orang. Jangan hendak meniupi banyak orang, menawarkan banyu, tawar banyu, ditiup. Itu mengeluarkan ludah masuk ke dalam banyu orang. Kalau yang meniupnya orangnya TBC itu bisa menularkan yang minum itu. Jadi bukan bertambah siga, tambah garing nama minum banyu nih kita. Karena banyak penyakit-penyakit yang menular lewat air ludah, macam kayak TBC, macam kayak orang tipes, macam kayak orang liver, macam kayak orang karena virus corona, virus influenza, macam-macam. Itu bisa menular lewat air ludah nih. Nah, jadi kalau kita merasa misalnya diintai orang banyu, nambah penyakit yang tersebut tadi, kada usah niupi banyu orang. Kasihan orang kena. Orang berharap sigar justru tambah penyakit datang daripada kita. Tapi kalau kita sehat, kalau kita sigar, bugar, kalau tidak penyakit apa-apa, nah itu sebagian ulama mengatakan orang saleh yang seperti itu boleh dimintai barakah dengan air liurnya, air ludahnya. Macam tahnik. Nah tahnik itu kan sunat tahnik. Kita cari orang-orang saleh, orang-orang baik untuk mengunyahkan sesuatu yang manis. Kurma dikunyah lawan liur kita, ini dimakan-akan kakak-kanakan tuh, bayi itu, nah dimakan-akan. Nah ini diambil barakah liurnya orang saleh. Tapi kita jangan sembarang tahnik. Kita lihat dulu, nah tukang tahnik ini apakah orangnya sehat, apakah orangnya ada penyakit menular. Amun punya penyakit menular, kasihan bayi kita nih, tertular penyakit sidin tuh kayaknya. Nah jadi seorang nang saleh yang dimintai tahnik ini pun mesti tahu diri juga. Masa orang ada penyakit TBC, kada usah menahaniki orang.
Nah, kasihan orang kalau terjangkit penyakit itu. Karena salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menularkan penyakit itu antara lain bisa dengan liur, dengan ludah tadi. Nah, jadi itu hikmahnya kenapa Nabi kita melarang meniup banyu itu. Karena orang lain kena imbahnya minum jijik, sekurang-kurangnya jijik, sekurang-kurangnya itu, dan bisa ada penyakit yang membahayakan, bisa menular kepada orang lain. Rahat betukan, rahatan sulismaan, nah jangan hendak meniup-niup banyu, karena itu mengandung virus influenza, itu bisa menular kepada orang lain. Nah itu hikmahnya, di antara lain dari sekian banyak hikmahnya Nabi kita melarang meniup banyu itu.